Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa memang para pemburu ijazah palsu sahabat ya. Mereka tidak kehilangan akal, tidak kehabisan strategi. Hari ini berseliweran di media sosial di mana para pemburu ijazah ini mengganggu aktivitas CFD atau yang biasa kita kenal dengan Care Free Day ya, yang seharusnya itu digunakan oleh orang-orang untuk membawa anak-anaknya jalan-jalan atau jogging, tapi dijadikan ajang kampanye untuk sebuah agenda merungkatkan Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Itulah yang terjadi. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ini bukan lagi perlawanan, tapi ini tanda-tanda kehabisan argumen, tapi belum siap menerima kenyataan. Karena kan pada prinsipnya kalau memang punya bukti, ya tidak perlu ke CFD, cukup dibawa ke pengadilan. Cuma masalahnya di sana mereka pasti dipukul KO sahabat. Nah, coba kita cek cuplikan video pendeknya ini. Ini saya ambil dari video Bambil ya, Bambil Offside. Setidaknya ini kita sudah bisa membaca situasi kekalutan mereka dengan gerakan yang dia ambil kali ini. Ini dia videonya sahabat. Ya emang kita tinggal lulus SMA. Enggak, pertanyaan bagus. Untuk menjawab itu ada di sini semua. Kalau nggak benar ini kami udah ditangkap, Risma udah ditangkap tuh Pak. Semuanya. Setahu saya dibantukan kuliah. Kuliah di mana? Setahu saya, betul. Setahu saya dengan pemberitahuan kan itu mengatakan setara dengan SMA. Ternyata tidak ada setara dengan SMA gitu. Tapi kok bisa lulus jadi wakil presiden? Dibantu sama bapaknya si Jokowi. Itu biar masyarakat tahu memang betul pertanyaan situ betul, karena aku tidak mengetahui, makanya banyak masyarakat kok jadi pelangak pelongo si Wapres. Dia akan mencalonkan jadi presiden dan pintar lo dari. Oh iya, apa abang profesinya? Aku RW bang. RW, oke RW. Nih bang, ya bilang. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih. Siap. Ya, ya, yang nggak mampu. Apa profesinya? Videokan. Mana ada dari donatur? Donatur. Ya. Siap. Oh iya, luar biasa. Ayo. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sahabat-sahabat bisa bayangkan kalau perdebatan ijazah ini itu dari kanal-kanal YouTube, dari media televisi, hari ini turun ke CFD. Ini bukan naik level sebenarnya sahabat, tapi ini turun martabat. Oleh sebab itu ilmuwan komunikasi politik yang namanya Harold Leswell itu sudah lama bilang bahwa yang namanya propaganda itu muncul ketika logika sudah tidak sanggup lagi berdiri. Artinya kalau mereka punya argumen yang kuat, ya main di data dong. Kalau argumen rapuh, ya main di massa. Dan hari ini isu ijazah turun kasta dari ruang hukum ke trotoar, ke CFD. Makanya saya bilang ini bukan gerakan rakyat. Ini gerakan sisa-sisa narasi yang menolak mati dengan terhormat. Karena kalau kita mau merekap, biar kita tidak pura-pura amnesia ya. Yang namanya Ibu Rektor, Ibu Opa, itu sudah bicara bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dan arsip media nasional tahun 80-an juga kan sudah ada ahli forensik dokumen. Tidak menemukan pemalsuan. Ahli hukum pidana pun itu sudah banyak yang bicara bahwa tuduhan tanpa bukti itu sama dengan pidana. Nah, dalam teori hukum Hans Kelsen, kebenaran itu dibentuk oleh prosedur, bukan oleh teriakan. Tapi para pemburu ijazah ini punya standar sendiri, sahabat. Yang penting yakin, meskipun itu salah, kira-kira itulah standar yang digunakan oleh mereka. Ini bukan skeptisme ya, tapi menurut hemat saya ini fanatisme dengan kostum aktivisme. Itulah yang dipertontonkan oleh mereka para kucluk pasukan pemburu ijazah ini. Jadi CFD pun dijadikan sebagai panggung bagi mereka. Oleh sebab itu ilmuwan politik Hannah Arendt menyebutnya bahwa propaganda bodoh yang diulang terus sampai orang capek melawan. Jadi bagi beliau ini adalah merupakan propaganda bodoh. Nah, kenapa CFD? Karena di CFD itu otomatis orang tidak siap berdebat.
Mereka ingin santai, orang lewat sebentar saja, cocok untuk narasi instan tanpa verifikasi. Jadi benar juga pilihannya mereka ini dengan turun ke CFD, membangun provokasi terhadap orang-orang sebagaimana yang saya pertontonkan di video itu, sahabat. Tapi saya tidak kaget karena ini adalah merupakan taktik lama. Artinya kalau kalah di ruang intelektual, maka ruang publiknya yang akan diserbu dengan menggunakan emosi. Karena itu saya kira ini bukanlah hal yang cerdas. Ini adalah gerakan putus asa yang dipoles seolah heroik. Nah sekarang kalau kita mendengar apa yang disampaikan di video itu, Gibran pun itu diseret. Kenapa? Karena stok amunisi sudah habis. Artinya dalam logika ilmiah ini disebut false equivalence. Artinya dalam bahasa warung kopi tidak ada lagi hal yang bisa diungkap oleh mereka sehingga isu apapun akan mereka angkat ke permukaan. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.